Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Renungan singkat hari ini saya beri judul penderitaan karena Kristus adalah berkat yang termulia. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Sejak Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus dan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, maka sejak saat itu sampai matinya sebagai martir, dia banyak mengalami penderitaan dan penganiayaan yang sungguh berat. Hal ini tentunya sangat berbeda atau bertolak belakang dengan kehidupannya ketika ia masih menjadi orang Farisi. Saat itu dia hidup sangat enak, nyaman, kaya, dihormati dan disegani banyak orang. Namun ketika Rasul Paulus mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai di Damsyik, di tengah perjalanan ia berjumpa, encounter dengan sang kebenaran. Maka sejak saat itu hidupnya berubah 180 derajat. Dia katakan bahwa semua kebanggaan secara lahiriah adalah sampah dibanding pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 7-8 dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sejak perjumpaan itu, ia mulai melayani Tuhan. Ia mulai menjadi saksi bagi Tuhan. Ia mulai memberitakan Injil Yesus Kristus, membangun jemaat-jemaat di setiap kota, merawat, mengajar, mendidik, dan menjadikan jemaat itu terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, sampai rupa Kristus itu semakin nyata. Saudaraku, Rasul Paulus begitu banyak mengalami penderitaan, penganiayaan, sehingga di dalam tubuhnya penuh dengan cacat celah, penuh dengan luka-luka, karena semua yang ia terima. Tetapi semuanya itu bagi Paulus adalah satu kehormatan, adalah satu berkat kalau dia boleh menderita karena Kristus, karena kebenaran, karena Tuhan yang mengasihinya. Saudara bisa baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-27. Begitu banyak penderitaannya. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin di tubuh kita tidak ada tanda-tanda penganiayaan seperti yang ada pada tubuh Kristus. Tetapi ketika kita tetap setia kepadanya, tetap tekun memikul salib, menyangkal diri, maka kita juga adalah milik Kristus. Saudaraku, tetap setia di dalam melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tetap setia dalam kebenaran, sekalipun untuk itu kita mengalami banyak duka cita, kita banyak mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu adalah berkat buat kita. Penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima pada waktu Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Tetap kuat, tetap sehat, tetap setia. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.